Dalam keterangannya, Ibas tidak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tetap terpapar COVID-19. Ibas berharap pemerintah tidak ragu menghadirkan vaksin yang mumpuni untuk menangkal COVID-19. Kata Ibas, COVID-19 makin mengganas keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya. Itu kata Ibas melalui akun Twitter fraksi Partai Demokrat DPR. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau dikenal dengan Mas Ibas, jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Oleh karena itu, mari merapatkan barisan, membangkitkan lagi sisi kemanusiaan, serius melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut pernyataan Ibas menunjukkan sikap pesimistis dalam penanganan COVID-19. Arsul menilai seluruh elemen bangsa harus optimistis dan yakin negara Indonesia mampu melewati masa pandemi COVID-19. Itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat optimisme. Jadi kalau bisa katakan bahwa khawatir negara ini menuju sebuah failed nation, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Nah, padahal yang diperlukan sekali lagi adalah optimisme dari seluruh elemen bangsa ini. Nah, hemat kami yang ada di koalisi pemerintahan termasuk P3, lebih bagus kita memberikan saran, pandangan positif. Kebijakan apa, langkah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang dipandang kurang. Mari bergabung bersama jurnalis Kompas TV di Gedung DPR Jakarta, Zeki Rahmat. Zeki, selamat sore. Apa tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR terkait adanya kritikan dari Ibas soal failed nation penanganan COVID-19? Ya, responnya cenderung beragam, Riko. Kalau dari fraksi PKS di DPR, Mardhani Alisera menyatakan tidak ada yang salah dan menganggap wajar jika Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono mengkritisi penanganan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Itu terlihat dari dalam kurun beberapa waktu terakhir, Mardhani Alisera menyebut jika rumah sakit hampir di zona merah sudah hampir penuh, lalu angka positif COVID-19 juga setiap hari terus mencatatkan rekor yang baru. Jadi pemerintah tidak perlu diminta oleh Mardhani Alisera tidak perlu baper jika ada kritik dari parlemen untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi keseriusan pemerintah dituntut sejak awal. Karena jika serius dari awal, maka tidak berlarut-larut seperti kondisinya bahkan lebih buruk dari kondisi dari tahun lalu. Itu dari fraksi PKS Mardhani Alisera di DPR. Sementara itu fraksi PKB Jazilul Fawait meminta sebaiknya fraksi Demokrat ataupun Ketua fraksinya Edi Baskoro Yudhoyono memberikan jalan keluar ataupun solutif. Jadi tidak hanya mengeluarkan statement ataupun pernyataan yang memantik, provokatif dan juga polemik di tengah masyarakat. Jadi apa sebaiknya jalan keluar yang harus dijalani oleh pemerintah untuk keluar dari pandemi ini atau setidaknya angkanya bisa jauh lebih ditekan, tidak seperti hari-hari terakhir. Terakhir dari fraksi Partai Nasdem juga mengakui kalau penanganan pandemi saat ini memang naik turun, tetapi sebaiknya fraksi Partai Nasdem menilai semua pihak di dalam negeri harusnya memberikan fokus terhadap penanganan pandemi. Jadi tidak saling mengeluarkan kritik, tetapi bekerja sama agar setidaknya angka positif itu bisa terus ditekan dalam beberapa waktu ke depan. Itu beberapa fraksi yang mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi fraksi Demokrat yang menyatakan dikhawatirkan negara gagal dalam penanganan COVID-19. Riko. Jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat langsung dari Gedung DPR Jakarta.